Halo Sobat Entrepreneurs, selamat datang kembali dengan saya Fajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang dapat saya pelajari pada saat e-learning untuk modul yang terakhir, yaitu modul fungsional. Modul fungsional sendiri membahas 4 hal. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan, yang kedua adalah pemasaran, yang ketiga adalah pengawasan dan kepatuhan, dan yang terakhir mengenai perencanaan dan pengembangan bisnis. Yang pertama terkait dengan akuntansi dan keuangan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Jadi ada 5 output dari akuntansi keuangan ini sendiri. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir mengenai catatan atas laporan keuangan. Tentu penting sebagai auditor, terutama saya sebagai senior auditor, untuk mengetahui atau mendalami ilmu akuntansi ini, karena segala sesuatu aktivitas perusahaan nantinya akan tercermin di dalam laporan keuangan. Hal ini diharuskan seorang auditor memiliki keterampilan dalam membaca keuangan atau melakukan pembedahan laporan keuangan itu sendiri untuk mendapatkan bukti-bukti ataupun eviden yang diharapkan. Yang kedua mengenai pemasaran. Yang menarik di pemasaran ini adalah mengenai karakteristik pasar dan produk, khususnya untuk komoditi, di mana untuk harga produk komoditi berbeda dengan produk lain dari barang konsumsi ataupun barang industri, di mana bukan ditentukan oleh penjual atau produsen, melainkan ditentukan oleh pasar, di mana biasanya dijual secara lelang ataupun auction. Kemudian yang ketiga mengenai pengawasan dan kepatuhan. Jadi inti dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan sebuah kriteria, atau kriteria ini dapat berupa SOP, ketentuan ataupun target yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan realisasi atau kenyataan yang terjadi pada keseharian ataupun yang dijalankan oleh masing-masing unit organisasi. Yang terakhir mengenai perencanaan dan pengembangan bisnis. Dalam perencanaan dan pengembangan bisnis bab ini dijelaskan mungkin lebih kepada optimalisasi aset, di mana optimalisasi aset ini merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset ataupun potensi aset yang dimiliki. Dalam melakukan optimalisasi aset biasanya dilakukan studi HBU atau Head and Best Use untuk mengetahui usaha komersial apa yang tepat untuk aset yang kita miliki tersebut. Harapan saya ketika mengikuti PLDB 3 akuntansi dan keuangan, khususnya setelah nanti mengikuti kelas mengenai modul fungsional ini, adalah dapat meningkatkan pemahaman saya mengenai aspek pemasaran, akuntansi, pengawasan dan kepatuhan, serta perencanaan dan pengembangan bisnis, sehingga ke depan saya mampu melihat keterkaitan antar proses bisnis dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.